Oke, selamat siang Cak Faisal. Selamat siang. Oke, Betul. ini Cak Faisal nih teman-teman aktif ya. Maka beliau hari ini melanjutkan studinya di IAIN Pontianak S2 ya, teman-teman. Ini dari segi penggerakannya itu juga luar biasa beliau nih. Aktivis juga gitu ya. Kalau saya lihat biodatanya ya, teman-teman. Nih, kita pengen diskusi sedikit dengan Cak Faisal ya kan, sebagai akademisi yang melanjutkan studi S2-nya di IAIN Pontianak ya. Kan ada harapan nih ya kan. Ada harapan yang pengen muncul dari Cak Faisal. Itu apa sih harapan Faisal kok bisa melanjutkan studi S2 ya teman-teman? Apakah ada bisa harap menjadi dosen atau ada yang dikejar khusus gitu? Nah, silakan Cak Faisal, gimana Pak Cak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, pertama-tama saya berterima kasih kepada Cak Saiful yang sudah memberikan waktu untuk saya pribadi belajar bagaimana menjadi pemateri di khususnya podcast ini. Jujur Cak Saiful, Ya. bahwa saya baru pertama kali ini Siap. podcast. Jadi ini kesempatan mungkin ya juga bagi saya pribadi untuk lebih banyak belajar. Nanti di belakang kalau misalnya ada beberapa penyampaian yang kurang pas, mohon dibenarkan gitu. Karena konteksnya saya juga masih tidak tahu apa-apa. Sama-sama belajar ya. Ya. Sama-sama belajar di situ. Jadi untuk motivasi saya untuk melanjutkan S2 di bidang pendidikan ya Cak Saiful. Saya dulu S1 di Institut Agama Islam Syekhona Ahmad Khalil Bangkalan. Nah, setelah saya lulus dari sana, saya melanjutkan studi saya di kampus Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Seperti itu. Nah, kalau ditanya bagaimana motivasi saya melanjutkan studi ini, sebenarnya sederhana. Karena saya ingin lebih memperdalam lagi di dalam dunia pendidikan, tentunya bukan hanya teori, tetapi praktek bagaimana cara-cara yang benar, mengajarnya yang seperti apa, sehingga teori dan praktek yang nantinya saya tingkatkan di S2 ini semakin nampak, semakin timbul, yang bisa dirasakan manfaatnya bagi saya pribadi dan bagi halayak umum. Nah, saya memilih kampus IAIN Pontianak ini sebenarnya Saiful, sebelum saya melanjutkan studi, ada problem sebenarnya. Jadi ada problem. Ya, orang tua dan guru saya itu kan menawarkan beberapa kampus nih. Nah, sebelum saya memutuskan di mana kampus-kampus yang saya inginkan. Nah, di antara salah satu kampus yang ditawarkan itu ada kampus IAIN Pontianak. Nah, kemudian saya cari nih informasi terkait kampus. Menggali informasi gitu ya. Betul. Jadi ternyata saya dapati bahwa di sana ada dosen-dosen yang memang handal dalam bidangnya masing-masing. Juga saya lihat itu bidang studinya banyak, kemudian banyak mitra kerjasamanya, baik di instansi nasional bahkan sampai internasional. Juga ada pembayarannya pun masih terjangkau, dan itu berada di pusat kota di daerah Pontianak. Jadi, saya lihat, oh ini kayaknya cocok nih, saya lanjut di IAIN saja lah, seperti itu. Ya. Karena kalau dari segi motivasi tadi ya, menggali
dari segi ke menjenjang pendidikan, menggali sebuah informasi di AIN Pontianak, melihat situasi tersebut karena bagus gitu ya, kampusnya bagus dan sebagainya. Tapi dari segi motivasi tadi saya lihat sangat menggugah gitu ya, menggugahnya untuk anak-anak muda sekarang itu untuk berprestasi ya, mulai bergerak, mulai peka terhadap pendidikan gitu ya, Cak. Tapi dari sisi lain harapan Cak juga selain motivasi Cak tadi itu ya, apa gitu Cak? Apakah ada yang latar belakangi untuk kuliah S2 tersebut apa gitu ya? Iya. Juga yang menjadi motivasi saya lanjut S2 ini juga saya teringat pesan guru saya dulu di pesantren. Jadi saya sekolah pesantren juga sekolah formal di sana, kuliah di sana. Pernah guru saya itu almarhum wal maghfurlah Raden Kiai Haji Fakhril Ashol, Allah maghfirlahu amin. Beliau berpesan pada saat itu bahwa kalau urusan ilmu itu lihat ke atas. Tapi kalau urusan ekonomi lihat di bawah. Maksudnya saya tangkap itu kalau kita merasa ilmu yang kita dapat itu merasa cukup, coba lihat ke atas yang ilmunya lebih tinggi daripada kita. Nah itu pasti kita merasakan, oh diri kita ini tidak ada apa-apanya. Iya. Nah kalau ekonomi jangan terus-terusan lihat ke atas, nanti kita akan banyak kurangnya. Tapi cobalah kita lihat ke bawah ekonominya yang lebih rendah daripada kita. Lah itu juga yang menjadi motivasi saya, yang terus saya belajar untuk lebih banyak bersyukur. Itu. Lah, kalau bicara soal menuntut ilmu, saya melanjutkan S2 ini juga menurut hemat saya ya, Cak Sipul. Itu ada 3 tipe. Yang tipe pertama itu ada tipe orang tua yang mampu, tetapi anaknya tidak mau. Makanya kadang ya kan di sekolah itu orang tuanya mampu nih secara biaya, tapi anaknya malas, bolos, ya kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat tipe yang kedua ini ada orang tua yang kurang mampu, tetapi anaknya mau gitu. Ini juga banyak saya temukan, sehingga di tipe 2 ini meskipun orang tuanya secara ekonomi itu kurang mampu, ya betul, dia tetap mau berjuang sambil kerja. Iya. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga juga saya lihat ini yang paling ideal nih. Mungkin juga bisa dikoreksi, takut saya salah ya Cak Sipul. Yang ketiga nih yang lebih ideal. Idealnya itu orang tuanya mampu, anaknya nih mau. Ya kan? Orang tua mampu, mapan secara pembiayaan sudah ada, juga dari kita semangatnya tinggi. Lah itu menjadi peluang menurut saya untuk lebih berkembang. Nah, seperti itu. Nah, ya saya berdoa semoga tipe yang ketiga ini yang termasuk bagi saya seperti itu ya. Bahkan ya sedikit Cak. Karena kebanyakan orang itu dari segi ekonomi mampu, tapi kebanyakan anaknya punya kemauan, tapi tidak ada yang mendukung. Ya, betul. Dari orang tua pun tidak mendukung anaknya sebagai pengen mengembangkan prestasi-prestasinya dari segi akademisinya. Itu kebanyakan. Tapi dari sisi lain juga Cak itu membangun hasrat yang luar biasa untuk mencapai suatu prestasi akademiknya gitu ya. Oke, luar biasa itu Cak. Tidak ada apa-apanya itu. Dari situlah, bahkan ketika saya di pesantren itu ya Cak Sipul, ini cerita kita tidak apa-apa kan? Iya. Kita pengalaman, bukan maksud untuk merendahkan, itu motivasi juga bagi saya. Ada 2 cerita yang menjadi saya juga termotivasi untuk lanjut S2 ini. Itu dulu di pesantren ada sahabat saya yang menjadi pengurus takmir mushola. Jadi di pesantren itu kan ada pengurus takmirnya. Lah, ini sekelas sama saya. Pada
tahun-tahun itu rata-rata kiriman anak santri itu termasuk saya sendiri itu sekitaran 400-500-an per bulannya. Per bulannya. Iya. Sedangkan sahabat saya ini hanya 30.000 rupiah di per bulannya. Per bulan. Jadi berbanding terbalik dengan saya. Lah kok bisa ya? Saya Iya, betul. berpikiran gini. Loh. Terus pembiayaan semua ketika ada ujian gitu kan. Dari mana? Makannya dari mana? Dan ternyata saya ketahui bahwa yang kirimannya 30.000 setiap per bulan itu, dia menyisipkan 1.000 rupiah untuk membeli gorengan di kantin. Nah, gorengannya itu kalau bahasa Pontianaknya bakwan. Bakwan. Tapi kalau di bahasa Madura sana, saya dulu TOT. TOT. Ya. Jadi yang 1.000 itu beli TOT dipotong 2. Satunya untuk pagi dia makan, satunya lagi untuk sore dia makan. Sore makan. Allah. Subhanallah. Itulah perjuangan sahabat saya ini. Lah, saya juga berpikir, oh, bisa makan ternyata ya. Tapi kan kalau cuman bakwan TOT, menurut mayoritas orang Indonesia itu kan bukan makan ya sih. Iya, itu cemilan kan. Cemilan, betul. Meskipun TOT-nya itu banyak, kalau bukan makan nasi kan tidak dikatakan makan kan seperti itu. Ternyata juga malamnya dia ikut pembacaan sholawat dan zikir. Yang biasa di sana bahasanya tarmihiman. Barulah baca sholawat, baca zikir di sana, baru makan karena di dalam yai itu, karena kan pembacaannya di dalam yai, setelah selesai baru disuguhkan makanan kepada anak-anak santri yang ikut pembacaan sholawat dan zikir yang disebut dengan tarmihiman. Jadi seperti itu. Ada juga nih sahabat saya yang satunya, juga saya termotivasi dengan ini, Cak Sipul. Jadi dulu di pesantren ada sahabat saya juga, cuman tadi bedanya dia tidak lanjut kuliah nih. Kuliah. Tapi yang sahabat saya yang satunya dia lanjut kuliah. Tapi bedanya saya di kampus itu dulu prodi PBA, Pendidikan Bahasa Arab. Sahabat saya ini prodi ESI, Ekonomi Syariah. Ekonomi Syariah. Iya, karena memang ekonominya juga terhambat kan, terkendala ekonomi. Setelah selesai pembelajaran di pesantren yang dari pagi sampai siang hari sebelum zuhur itu, dia langsung lanjut jaga toko di dekat rumah sakit namanya RSUD Ratoib Bangkalan. Saya juga berpikir, loh, pesantren ini kan ketat ya. Jadi ketika keluar ini kan ada surat izinnya kan? Surat izin. Ya. Mungkin juga Cak Saiful tahu bahwa kalau ketika kita nyantri kan, ketika keluar itu harus ada izin dari keamanan. Iya, betul, betul. Dari ya pengurus pesantren apalagi. Nah ini sahabat saya yang nyantri sambil kerja itu juga izin ternyata. Izin ke keamanan, bahkan ke pengasuh pada saat itu. Ya, izinnya karena bilangnya ya keadaan seperti itu, kemudian beliau pengasuh mengetahui dan memberikan izin kepadanya. Seperti itulah setiap hari, dan itu menjadi motivasi juga bagi saya sendiri untuk terus belajar dari arti kesabaran, arti kesederhanaan dari sahabat saya dulu yang di pesantren. Iya, betul, betul. Karena kalau lihat sejarah kiai-kiai dulu ya, motivasinya itu tinggi luar biasa. Iya, betul. Kalau dari tadi kan Cak itu apa dari Bakwan ya, ada kawannya gitu. Bakwan. Kalau kita lihat dari guru kita bersama Syekhona Khalil Bangkalan gitu ya. Itu kan kalau di mondok di Mekah itu kan makan kulit semangka gitu ya. Iya, benar-benar. Artinya
mencari ilmu itu nggak gampang, tapi penuh dengan semangat, dengan spiritual kita, ya dengan melakukan konsisten, ya, disiplin, ya, sehingga mendapatkan hasil kesemangatan kita akan meraih ilmu yang barokah gitu ya, karena dari awalnya udah udah sengsara gitu ya, mencari ilmu itu luar biasa. Intinya dalam mencari ilmu itu ya, saya berpatokan pada motivasinya Fernando Conan itu, Coco Divo ya, konsisten ya, komitmen, disiplin, fokus gitu. Artinya kalau kita disiplin, konsisten ya, fokus dalam tujuan kita kan akan berhasil gitu ya. Oke, sangat menarik itu ya teman-teman, itu sebuah motivasi untuk kita, semangatnya. Dan ini lagi Cak ya, tantangan apa nih? Kan udah sekarang nih hampir mau selesai deh. Tantangan apa yang Cak hadapi selama S2 ini? Karena banyak juga kan biasanya kalau kan orang itu putus ya perkuliahannya karena disebabkan nikah ya. Itu banyak tuh. Banyak gitu. Ini tantangan Cak itu gimana? Iya, ini pertanyaannya agak sulit ya kalau bahasanya nikah ini. Sebenarnya sebelum saya jawab pertanyaan yang dari Cak Sipul yang kedua ini, melanjuti tadi yang disampaikan bahwa betul itu adanya bahwa Syekhona Khalil dulu ketika nyantri di Mekah, itu pernah saya baca buku, Cak Sipul. Baca buku yang judulnya Surat Kepada Anjing Hitam, karya daripada Saifur Rahman. Jadi di dalamnya itu dijelaskan bahwa pendidikannya Syekhona Khalil Bangkalan, ya kan, itu dulunya pertama kali oleh ayah beliau, Haji Abdul Latif. Itu sangat ketat. Beliau selain dididik di dalam keluarga, ya memperdalam ilmunya, kemudian akhlakul karimahnya, dan dari sana beliau meyakini bahwa ilmu itu kalau tidak dibarengi dengan akhlak itu timbulnya sombong. Betul. Betul. Kalau akhlak juga tidak dibarengi dengan ilmu, itu nantinya akan sulit menemukan kebenaran. Ya kan, makanya dari situ Kiai Haji Abdul Latif setelah mendidik putranya Syekhona Khalil itu di keluarganya sendiri, setelah itu beliau mengirim Syekhona Khalil ke beberapa pesantren di sekitar, ada di Bangkalan, kan, ada di Jawa, di Mekah. Cerita tadi itu ada di Mekah sih, Bu. Jadi dulu Syekhona Khalil itu banyak belajar mazhab fikih ya. Mazhab fikih, tapi beliau memutuskan untuk memperdalam mazhab Syafi'i. Ya, memperdalam mazhab Syafi'i, dan setiap hari keseharian beliau 4 tahun selama di Mekah beliau itu belajar cuman hanya makan kulit semangka ya. Makan kulit semangka dan minumnya hanya air Zam-Zam. Ya Allah, saya juga dari situlah saya juga termotivasi untuk terus belajar. Lah kalau tantangan itu tadi, ya kan, tantangan itu kan pasti ada ya, Cak Sipul ya. Saya mengibaratkan tantangan ini seperti pohon. Bagaimana pohon? Pohon itu kalau semakin tinggi, ya kan, itu semakin tinggi juga terpaan anginnya. Sama ketika kita belajar nih, melanjutkan pendidikan, saya studi lanjut di S2 IAIN Pontianak, ternyata juga banyak tantangannya juga. Ya, selain itu harus bagaimana saya mengalokasikan waktu baik untuk saya sendiri, untuk pekerjaannya saya, terus untuk keluarga apalagi. Dan memang dari situ yang menjadi
salah satu ya tantangan bagi saya tadi seperti yang disampaikan Cak Saiful juga ini. Itu tentang pernikahan. Ya, karena memang ulama pernah berpesan kepada kita. Ini yang kadang-kadang kita lupa, dan saya juga kadang lupa. Dan perlu kita ingat bahwa ulama pernah mengatakan bahwa salah satu ujian kita mencari ilmu, menuntut ilmu, melanjutkan pendidikan kita ke jenjang yang lebih tinggi itu bainal fakhidaini. Itu berada di antara tengah-tengahnya paha, antara kedua paha. Kedua ya, paha. Terjemah sendirilah. Ada apa di tengah-tengah paha itu kan? Betul, betul, betul. Ya karena memang saya temukan memang benar. Tidak bisa dianggap sepele ini yang dinamakan dengan pernikahan. Karena jujur, saya kalau boleh jujur ya Cak Saiful, saya di semester 2 kemarin itu tantangannya selain yang nikah itu tadi, ya kan, saya sempat berpikiran nih, saya semester 2 mau nikah. Ya Cak Saiful, benar itu. Tapi saya berpikir, saya ini masih belum cukup mapan. Jadi saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan saya sampai selesai, ya kan. Ini menurut saya pribadi. Ya, tetapi kalau mungkin menurut Cak Saiful atau yang lainnya, kalau sudah mapan sah-sah saja. Menikah sambil melanjutkan pendidikan. Tapi saya memutuskan untuk belum dulu melanjutkan pendidikan. Kalau memang nanti sudah selesai dan saya mapan, baru saya melanjutkan ke jenjang berikutnya. Ya bisa jadi menikah, bisa jadi ini, bisa jadi itu. Siap. Karena itu tantangan besar ya bagi orang mencari ilmu, itu tantangan besar. Karena kalau kita udah diuji dengan itu tuh kita nggak mampu juga ya untuk menahannya gitu ya. Tapi dengan komitmen kita ya, keindependenan kita bismillah saja gitu ya. Bismillah saja, karena pasti ada rezeki Allah itu akan ada gitu ya. Tapi dari tantangan lain selain nikah ini Cak, apa gitu ya? Kan udah tadi disebutkan tantangan dari segi pernikahan ya kan. Tantangan selain itu Cak, adakah gitu ya dari Cak gitu ya? Ya, yang saya rasakan itu ya Cak Saiful, selain pernikahan itu tadi, itu terhadap diri saya sendiri untuk mengalokasikan waktu yang tepat, kan? Mana waktunya saya untuk kuliah, mana waktunya saya untuk pekerjaan saya, mana waktunya saya bersama keluarga. Itu kadang saya juga selain kuliah ya, itu tantangannya juga dari pekerjaan saya. Saya kan bantu-bantu mengajar ya Saiful di daerah saya, Pontianak Utara, Sentan Hilir. Di sana ada sekolah Yayasan Nurul Ihsan Pontianak Utara. Itu yayasannya ada 2 sekolah, ada MI Nurul Ihsan, ada SMPI Nurul Ihsan. Saya bantu-bantu mengajar. Ya, jadi kalau tidak dialokasikan waktu dengan tepat, saya kewalahan dengan yang di kuliah. Itu juga tuh nanti ketika bersama keluarga, kalau hanya di kuliah saja, kalau hanya di sekolah saja, ya kan, keluarganya tidak bisa kita berinteraksi, gitu kan. Saya makanya ada beberapa yang saya masukkan ketika berkaitan dengan itu. Saya bikin waktu nih, saya ada tugas misalnya di kuliah, nanti kalau ada tugas saya selesaikan sampai sini. Kalau di sekolah ada tugas, saya selesaikan dengan ini. Meskipun semuanya sama-sama menjadi prioritas bagi saya, tapi juga keluarga menjadi prioritas utama. Karena kalau di kampus itu, kalau saya banyak tugas saja Saiful, ya,
ada tugas terlalu banyak, ya kan? Tugasnya banyak, saya tidak nemu judul yang pas, apalagi saya sekarang akhir-akhir semester 2 dan mau lanjut ke semester 3 ini ada nanti tesis. Nah, ini belum nemu nih. Ya, semoga kan. Ini Amin, masih amin. juga bingung. Jadi rasa-rasa stres dan bad mood kalau kita tidak seperti itu mengalokasikan waktu yang tidak tepat akan terbuang sia-sia. Iya, betul. Iya. Makanya saya bikin waktu itu bagaimana semanfaat mungkin. Baik itu pas saat saya perjalanan atau pada saat saya nyantai sambil ngopi, ya kan, kerjakan tugas, selesaikan tugas, seperti itu. Karena juga pepatah Arab itu pernah menyampaikan gini, ya, sebut al waktu kasaif illan taqtahu qata'aka. Waktu itu ibaratkan pedang. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin, maka kita yang akan tertebas. Nah, dari itulah saya mengalokasikan waktu ini baik kepada diri saya sendiri di kuliah, ya, betul. dan di pekerjaan saya sekolah maupun di keluarga, sebaik mungkin, semanfaat mungkin. Nah, dari itu semua, saya kembalikan niat saya nih. Awal kan niat saya ini untuk seperti yang disampaikan yang ada di salah satu kitab Ta'limul Muta'allimnya, kan. Yang pertama kita mencari ilmu itu niat, kan. Niat menghilangkan kebodohan. Yang kedua itu untuk lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Makanya karena niat ini innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Maka setiap saya melakukan aktivitas kegiatan saya yang tiga-tiganya itu tadi, saya menanamkan dalam diri saya itu nawaitu ta'alluma li'ila kalimatillah. Jadi kalau dari situ saya lebih ringan ketika menjalankan aktivitas keseharian saya. Karena memang sangat menarik dan sangat tak ada ujiannya kalau kita tidak bisa mengatur waktu. Iya. Ya, karena terkadang orang itu ya banyak ya orang yang pinter tapi tak bisa mengatur waktunya, ya. Betul. Sehingga sibuk seorang gitu ya. Artinya manajemen waktu itu perlu, ya. Manajemen waktu. Nah, kalau orang Inggris mengatakan itu waktu itu adalah uang, ya, uang. Maka setiap waktu itu kalau kita tidak berproses, tidak bergerak, ya hilang begitu saja waktu itu. Karena waktu itu nggak akan kembali, ya, kembali kepada yang kita harapkan, gitu ya. Dan ini lagi, Cak, peluang nih, Cak. Peluang kan banyak nih orang itu meragukan yang S2, pendidikan S2, apalagi S1 ya, Cak. Apalagi S1. Peluang untuk jenjang pendidikan S2 ini, ya, itu apa menurut Cak, gitu ya? Peluang, ya. Kalau peluang ini yang saya rasakan ada dua. Yang pertama tentu saja karena kan keinginan saya pribadi itu bercita-cita jadi guru atau dosen. Guru atau dosen lah, ya. Memang dulu saya ketika sekolah pada waktu SD itu saya ingin cita-citanya seperti itu. Di S1 saya dulu tidak terlalu besar cita-cita ini nampak kepada diri saya. Tapi pada saat ada kegiatan akhir itu PPL, ya, Cak Sipul. Nah, itu saya kan ada praktik mengajar nih. Oh iya, di sekolah itu saya mengajar sama sahabat-sahabat yang lain itu. Loh, gini ya ternyata jadi guru. Asik ya, kata saya kan. Ini ngobrol-ngobrol sama anak-anak gitu kan. Kita tahu keadaannya bagaimana, terus kita juga selain belajar dari situ sebelum kita nyampaikan apa materi yang kita sampaikan itu juga kita belajar. Ternyata mulai dari saat itulah saya juga lebih
termotivasi lebih kuat lagi untuk menjadi guru atau dosen, sehingga saya melanjutkan pendidikan di S2 ini. Dan peluangnya saya kira yang pertama itu jadi guru dan dosen ya. Ya, karena ketika tujuan saya sudah menjadi guru atau dosen, itu kan di berbagai kampus ya, baik negeri ataupun swasta, itu kan lulusan S2 menjadi syarat ya. Syarat. Atau mungkin ya menjadi peneliti. Jadi peneliti di berbagai bidang riset, saya maunya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, peluangnya itu saya ingin menjadi, kalau gurunya tidak bisa, kalau menjadi dosen tidak bisa, atau jadi peneliti ini tidak bisa, ya kan? Saya ingin terjun di bidang manajerial di sekolah, mungkin seperti kepala sekolah, gitu kan? Juga saya apa-apa ilmu yang saya dapat di S1, di S2 juga saya salurkan di manajerial itu di sekolah, menjadi kepala sekolah, ya kan? Bisa saya salurkan bagaimana caranya peningkatan kerja guru, ya kan? Kemudian kurikulumnya seperti itu. Itulah peluang-peluang yang pertama dan yang kedua itu yang saya lihat. Ya, seperti itu. Karena apa ya, kalau di S2 itu kan banyak diragukan, dan apalagi S1 ya. Iya. Nah, ngapain S2 buang-buang duit saja. Biasanya kan tanggapan orang seperti itu ya. Tapi kan dari sisi lain, orang tersebut kan nggak tahu ya prosesnya seperti apa, betul. Perjuangan kita seperti apa ya. Iya, kita mau jadi apapun ya, kita intinya sesuai dengan kadar ilmu yang kita pahami kan gitu. Kalau ke S2 segi pendidikan ya kita larinya ke pendidikan, nggak tahu juga dari segi pendidikan bisa lari jadi kepala sekolah dan sebagainya. Artinya kita melaksanakan sebagai manusia gitu ya, mencari ilmunya Allah. Kalau saya pribadi apa ya, melanjutkan S2 seperti itu, saya itu apa ya, pengen mengharapkan ridha Allah ya, karena dengan ilmu itu kita bisa memahami dan bisa menganalisis, bisa membaca situasi dan sebagainya ya. Uang kita jadi apapun ya kita ambil, intinya di situ ada keberkahan yang, karena background kita kan santri ya, kita bagaimana sesuaikan dengan kesantrian kita yang gitu kan. Ya, Allah mentakdirkan jadi dosen ya, kita alhamdulillah. Allah mentakdirkan kita jadi kepala sekolah atau guru dan pejabat sekalian gitu ya. Ya alhamdulillah gitu. Berarti kita nggak ada salahnya kita melanjutkan studi pendidikan S2, S3, apalagi S1 itu harus ya teman-teman. Nggak milih status hal apapun, intinya punya niat dan tujuannya gitu ya. Nih, ya terakhir nih. Ini pesan untuk kepada anak-anak muda sekarang yang banyak ya, walaupun kuliah tapi secara literasi, secara intelektual, secara kritis itu memang kurang. Apalagi kalau kita lihat dari sejarah itu kurang sama sekali ya. Ini pesan-pesan anak-anak muda khususnya untuk Cak gitu ya. Ini gimana gitu ya Cak? Pesan untuk anak-anak muda biar lebih semangat lagi dan biar punya motivasi tinggi ya, kayak gitu. Kalau berpesan ini saya rasa saya belum cukup karena saya tidak ada apa-apanya sebenarnya. Tapi itu kan kembali lagi ke pola pikir kita ya, betul. Mindset kita bahwa mau jadi apapun kita ya kita terima selagi itu kan bermanfaat. Itu juga berkaitan dengan kegiatan yang pernah saya lakukan ya. Itu kan saya bantu-bantu ngajar di Yayasan SMP Nur Ihsan. Itu pernah saya
ditugaskan oleh sekolah bertiga. Kegiatannya itu pelatihan pembelajaran mendalam. Jadi saya wakil dari mata pelajaran agama yang bahasa kerennya itu humaniora. Satunya guru bahasa Inggris, satunya guru bahasa Indonesia. Nah, di sana dijelaskan bahwa pola pikir itu apa sih? Pola pikir itu kan cara kita melihat dan berpikir ketika menghadapi masalah. Mungkin tadi sudah kita bincang-bincangkan kan, karena memang pola pikir atau mindset kita itu S1 dan S2 itu sangat berbeda ya. Sangat berbeda. Yang saya rasakan itu ya, S1 dulu ketika misalnya ada tugas, itu hanya kita kerjakan secara mendasar saja, tidak terlalu kritis benar lah, ya kan? Kalau S2 ini yang saya rasakan lebih ke arah bagaimana kita mempelajarinya secara spesialis, mendalam, itu strategis dan berinovatif. Jadi kalau bisa saya simpulkan itu, S1 itu pondasi, S2-nya itu pengembangan daripada S1-nya itu tadi. Jadi kita melanjutkan yang asalnya dasar, kita kembangkan menjadi lebih baik. Lebih baik. Ya. Karena saya rasakan sendiri bahwa saya tidak salah lanjut pendidikan di S2 IAIN Pontianak ini. Karena ketika saya di semester 1 kemarin itu kan, kenapa saya berani bicara di sini bahwa S1 dan S2 itu pola pikir, mindsetnya itu berbeda. Saya rasakan ketika ada tugas, pada saat itu di semester 1 ada mata kuliah dari salah satu dosen sejarah sosial pemikiran pendidikan Islam, beliau Dr. Edwin Mahrus MAG, mungkin sampean kenal. Beliau memberikan tugas penulisan artikel Yunani. Loh, gimana ini ya kan? Terkejut gitu ya. Karena Saya kan S1 enggak ada itu ya. Ya saya dulu cuma makalah kan. Iya. S2 ini ternyata lebih tinggi ternyata ya. Bukan makalah lagi ya saya katakan. Mulai dari bimbingan beliau itulah, ya kan? Saya mencari judul yang pas hingga saya menemukan judul konsep metode pembelajaran dari manuskripnya Arsad pada saat itu, ya kan, tentang cara kita mengajar di dalam kelas. Nah, alhamdulillah dari bimbingan beliau juga bantuan dari sahabat-sahabat, gitu kan. Saya setor, ada revisinya juga saya perbaiki. Alhamdulillahnya publish. Nah, nanti di bulan Januari 2026 ini. Dan semester 2-nya karena ada yang publish ini, saya semangat lagi nih. Ya kan? Pengen buat lagi. Betul, pengen buat lagi. Pada saat itu ada juga dari dosen saya, Profesor Dr. Hermansyah lagi. Di situ saya juga diberi tugas artikel nih, ya kan? Tidak begitu terkejut lah kan? Karena pertama kan sudah saya alami, ya kan? Kemudian saya cari judul, ada judul Peran Kesultanan Pontianak dalam proses pembelajaran pada masa awal pemerintahan beliau. Kemudian juga ada dari dosen beliau Dr. Wahab MAG juga memberikan tugas kepada saya tentang bagaimana benchmarking sekolah. Saya cari, saya dapat di salah satu sekolah di daerah saya itu meneliti tentang benchmarkingnya sekolah MAS Al-Anwar di bidang pramukanya. Jadi itu perbedaannya. Nah, ini mungkin terakhir ya kan. Juga saya bukan berpesan sih. Saya juga ingin berbagi dari yang saya pernah peroleh dari guru-guru saya itu pernah ada bahasa gini. La tarom ilman wa tatrukat ta'at.
jangan mengharap tahu kalau kita tidak mau capek. Kalau bahasa Maduranya, cek ngarep tahu, muntah ndek lesok. Jadi memang seperti itu. Kita kalau ingin tahu, ya memang harus capek. Iya, ya kan? betul. Ya kita belajar bagaimana, ya kan, membagi waktunya bagaimana, tantangannya seperti ini. Kalau kita sudah ada komitmen di sana, ada tujuan di sana, apapun rintangannya kita pasti lalui. Dan kita berharap apa yang kita inginkan itu kan tercapai. Nah, makanya dari puasa itu juga memberikan contoh kepada kita sebenarnya kan. Bagaimana kalau kita tidak makan nih, pasti kita itu lemas, ya kan? Lemas. Kadang mungkin lambung kita yang penyakit lambung naik, ya kan? Betul. Dan sebagainya. Nah, coba kalau kita puasa, pola pikir, mindset kita puasa, kita bisa menahan meskipun lapar kan? Mulai semenjak akhir dari subuh kan sampai maghrib baru kita buka. Ya kan? Itu bisa ternyata. Itu dari apa? Dari pola pikir, dari mindset kita, bahwa kalau kita sudah ada goal nih, ada goal, insya Allah itu bisa. Percaya saja. Seperti itu. Luar biasa ya teman-teman. Ini sangat bermotivasi kita biar lebih semangat lagi ya. Intinya manjada wajada gitu ya. Itulah. Terima kasih ya, Cak, sangat menarik ya terkait diskusi kita terkait pendidikan ya. Mudah-mudahan khususnya di Kalimantan Barat pendidikan ini dan pertumbuhan generasi demi generasi lebih peka terhadap pendidikan. Ya.